Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Naik unta ke padang pasir, membawa kurma dan air zam-zam. Bila hati mulai menyingkir, ingat Rasul, hati pun tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk selalu bertakwa di sisinya hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbicara soal idola, setiap dari kita memiliki idola kita masing-masing. Setiap dari kita berusaha untuk tampil menjadi seperti seseorang yang kita idolakan. Akan tetapi ada satu orang di dunia yang harus menjadi idola kita bersama. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, dialah sang pemimpin umat kita, sang pemberi syafaat, sang sidik tablik amanah dan fatonah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi ya Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah, tanggal 12 Rabiul Awal menjadi momen yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bukan hari raya, bukan hari nasional, bukan pula hari bersamanya, tapi hari lahirnya junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa kita namai dengan peristiwa Maulid Nabi. Teman-teman yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar kata maulid tapi kita justru lupa dengan esensi utama dari maulid itu sendiri. Maulid bukan hanya tentang bagaimana kita memperingati hari lahir Nabi besar kita, tapi maulid juga bagaimana kita menghidupkan kembali, membangkitkan kembali spirit dakwah beliau di zaman ini. Beliau hadir di dunia bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk menuntun umatnya dari kegelapan menuju pintu cahaya yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau dipikir-pikir, Rasulullah SAW juga mulai berdakwah dan berjuang sejak masa mudanya. Sama seperti kita, masa di mana kita masih energik, semangat kita membara dan idealisme kita tinggi. Tapi yang luar biasa, Rasulullah SAW tidak hanya berani tampil keren, tapi beliau berani tampil benar. Di usia muda, beliau berani memulai dakwahnya. Beliau memiliki spirit dakwah, yakni bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperbaiki. Bukan untuk menyerang, tapi untuk sabar. Beliau berdakwah dengan penuh kasih sayang dan cinta, bukan dengan amarah. Itulah yang membuat Islam mudah diterima di seluruh dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang di dalam gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Masya Allah. Kalau saja Rasul bisa sesabar itu, apakah kita tidak bisa? Teman-teman yang dirahmati Allah, selepas wafatnya Abu Thalib, paman tercinta Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy semakin tidak segan untuk menyakiti Rasulullah.
Rasulullah pun memutuskan untuk pergi ke kota Taif bersama salah satu sahabatnya, yakni Zaid bin Harithah. Kota yang saat itu menjadi pusat kepemimpinan dan pusat kekuatan kedua setelah kota Mekah. 10 hari beliau berdakwah di sana, tapi sayangnya tak satu pun mengindahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang paling parah, orang-orang Bani Thaqif dari kota Taif berani menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah, melempari beliau dengan batu, bahkan dengan kotoran unta. Astagfirullahaladzim. Tapi apa balasan dari Rasulullah? Rasulullah justru mendoakan kebaikan mereka. Rasulullah berdoa agar orang-orang Bani Thaqif di kota Taif dapat hikmah dan bisa bertakwa kepada Allah dengan tanpa menyekutukannya. Masya Allah. Betapa sabarnya Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk meneladani sikap Rasulullah, kita bisa mulai dengan hal sekecil apapun. Semudah kita berpikir sebelum kita berbicara dengan tenang meski sedang berbeda pendapat, dan kita berdakwah bukan hanya dengan tutur kata, tapi juga perilaku nyata. Karena dakwah bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang dapat difahami oleh pendengar-pendengarnya. Baik itu dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah juga telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, bukan dengan amarah. Serulah manusia kepada jalan yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Masya Allah, betapa indahnya kesabaran. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita adalah generasi muda penerus perjuangan Rasulullah SAW. Sudah sepantasnya kita untuk meneruskan spirit dakwah beliau. Meskipun kita bukan nabi, tapi kita bisa menjadi pembawa damai kecil di lingkungan kita. Kita mulai dari diri kita sendiri dan untuk masyarakat. Kita memang tidak hidup di zaman nabi, tapi kita bisa hidup dengan caranya. Mari bersama-sama kita rayakan Maulid Nabi ini, bukan hanya dengan peringatan, tapi juga dengan perubahan nyata dan aksi nyata menjadi lebih baik. Semoga kita bisa menjadi generasi muda Islami yang santun dalam bertutur dan damai dalam berdakwah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.